Oke, selanjutnya kita masih tetap di display data ya, tapi sekarang kita masuk ke bagian buku tamu. Nah, oleh karena itu kita buka dulu ya web kita. Pertama kita buka exam ya. Jadi untuk melihat database, untuk mengecek halaman web kita, exam ini yang paling perlu ya, yang paling kita butuhkan ya. Oke, kita ke admin. Ini kita ignore saja. Kita ke DB Rudolf Salon. Ini kita sudah pernah isi ya. Nah, nanti juga kita akan mendisplay ini ya. Kita ke localhost, langsung DB Rudolf Salon, localhost Rudolf Salon. Oke. Nah, di sini kita akan membuat drop down ya. Nanti ada submenunya begitu ya. Nah, karena ini belum ada, kita cari dulu. Kita cari di W3 School. Cari di W3 School. Di Bootstrap 5. Kita cari di navbox. Nah, kita cari yang drop down. Nah, ini dapat ya. Oke, ini kita langsung saja try it yourself. Oke, ini kita kasih full dia. Oke. Nah, kita ambil yang bagian drop downnya saja ya, yang dari list pembuka ini sampai list penutup ya, ini. Oke, kita copy. Kalau kita buka Visual Studio Code, oke. Nah, di sini kita tinggal ganti saja di bagian navbarnya. Nah, ini kan buku tamu. Ini yang mau kita ganti dari list pembuka sampai list penutup. Lalu kita tinggal tempatkan saja yang tadi. Ini drop downnya kita ganti jadi buku tamu. Oke, lalu untuk submenu pertama itu input buku tamu. Input dengan display buku tamu. Oke, karena kita perlu 2 saja, yang ketiga ini kita hapus saja. Oke, sudah. Kita cek lagi. Oke, jadi ya. Nah, ini ada 2 submenu ya. Ada input buku tamu dengan display buku tamu. Nah, display buku tamu ini yang akan mendisplay atau menampilkan buku-buku tamunya ya. Oke. Nah, untuk display ini kita akan menggunakan modal. Oke, untuk modalnya itu kita tinggal lihat lagi di W3 School ya. Lalu kita cari ke BS5 modal. Nah, ini dapat. Oke, kita langsung saja cari yang sesuai dengan maunya kita. Di sini saya pakai yang ini saja, yang paling pertama ya, yang paling atas. Kita ambil dari data BS itu database ya, database. Oke, sampai my modal sini.
Oke, setelah itu kita langsung saja paste di sini. Oke, database Google modal, database target. Di display buku tamu juga sama. Nah, lalu yang membedakan itu kita di hashtagnya ya. Misalkan ini input, modal input, lalu di sini my modal display. Nah, oke, lalu kita ambil untuk the modal ini ya. Oke, kita ambil dari the modal sampai terakhir ya, sampai selesai. Oke. Nah, lalu kita tempatkan di setelah nav penutup ya. Oke. Nah, lalu kita tinggal ganti saja ya modal headingnya itu. Model heading itu yang di judul ya, begitu, atau nama dari modalnya kayak apa ya. Nah, karena kalau ini kan Bootstrap 5 website example, kita belum ubah ya, coba kita ubah dulu. Nah, modal itu adalah modal headingnya itu kepala dari modal itu lah gitu. Ya, jadi gambar besar dari modal itu yaitu ya ini modal untuk display buku tamu, berarti nanti kita ada makan buku tamu ya. Oke, nah kita ubah dulu yang Bootstrap 5 example ini, kita ganti jadi ini titlenya ya, Rudolf Salon. Nah, yang akan muncul di sini nanti. Nah, ini sudah terganti jadi Rudolf Salon. Nah, kita lihat lagi di modalnya. Nah, ini. Nah, untuk my modalnya ini kan modal untuk kita akan hubungkan dengan display datanya. Berarti kita harus samakan dengan ini. My modal display. Oke. Nah, ini kita tinggal refresh saja. Jangan lupa kita save yang sudah kita ubah ini ya. Oke, kita coba buku tamu display. Oke, jadi modal body, tapi ini masih ada tanda lebih besarnya, kita ubah dulu. Das div class. Oh, ini ada dua, tanda lebih besarnya ada dua. Oke. Modal title ini kita ganti jadi modal fade saja. Oke, sudah pas ya. Berarti ini harus pakai standar strap. Oke, jadi ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat di bagian modal body-nya ya. Oke, untuk itu kita perlu script. Oke, script yang display tabel dinamis ya. Oke, ini kita sorot ke kita perbesar. Nah, yang kita perlukan ini adalah dari div kelas tabel responsif sampai tutup script ini ya. Oke, kita langsung saja copy, lalu kita tempatkan di modal body ini ya. Jadi ini kita hapus saja modal body-nya. Kita langsung paste. Nah, lalu
Oke, lalu nah untuk judul ini kita sesuaikan dengan atributnya ya di database. Nah di sini baru ada satu data ya, saya coba tambah satu lagi, saya ke insert ya. Untuk menambahkan data kita ke insert. ID-nya tidak perlu ya karena dia auto increment. Tanggalnya itu suka-suka kita ya, 8 mungkin. Oke. Lalu namanya misalkan siapa nih, Agung Dina mungkin, Dina, lalu emailnya dina@gmail.com. Oke, lalu komentarnya misalkan ruangan fasilitasnya memadai. Oh ya, fasilitasnya memadai sekali, saya suka. Oke. Misalkan good. Oke nih, saya suka. Oke, kita go. Oke, berhasil ya, kita kembali. Nah ini sudah ada 2 data ya. Oke, nah di sini kita tinggal sesuaikan saja dengan di database. Ada tanggal, nama. Untuk email ini tidak perlu ya, tanggal, nama, komentar saja. Jadi di sini tanggal, ini nama, lalu ada komentar. Untuk aksi ini tidak perlu ya karena dia cuma display ya, jadi tidak perlu ubah dan hapus. Nah jadi kalau mau hapus fungsi untuk ubah dan hapus, kita harus blok dari pembuka TD nya hingga ke penutup TD nya ya. Oke, ini kita harus samakan dengan atribut di database juga ya. Kalau yang ini tidak harus sih, tapi disarankan saja untuk sama supaya kita tidak bingung ya. Ini pasangannya dengan siapa. Nah supaya sama, kita kasih samakan saja dengan atributnya. Tapi kalau yang wajib sama itu yang ini. Kalau yang ini kita opsional sih, tapi saran saya samakan saja. Oke, dan di sini tanggal harus sama ya, huruf kecilnya. Berarti di sini semua huruf kecil ya, dan tidak pakai spasi. Tanggal, nama, komentar. Oke. Nah lalu untuk nama tabelnya itu buku tamu ya. Buku tamu harus sesuai dengan ini, tanpa spasi juga, dan perhatikan huruf kecil huruf besarnya. Oke. Nah lalu kita coba jalankan dulu. X saja, display buku tamu. Oke, jadi ya, tanggal, nama, komentar. Nah lalu untuk fade ini my modal fade ini salah posisi ya. Sebenarnya dia ada di atas ini ya. Lalu yang ini kita ganti seperti semula ya, light. Jadi fade itu kita letakkan di sini ya. Jadi kita langsung saja reload, lalu kita
kita lihat lagi. Oke. Nah, Fate itu kayak ada animasinya ya, gitu, animasi entrance lah gitu. Oke, di sini kayaknya lumayan besar ya tulisannya. Kita coba kasih kecil, kita pakai small. Oke. Lalu di sini tag tutupnya. Ya, kita harus ingat kalau tag tutupnya itu harus jangan lupa ada tanda garis miringnya ya. Oke. Nah, lalu di sini juga kita jangan lupa ya. Coba kita lihat dulu untuk nama dulu. Kita buat untuk nama. Kita lihat perubahannya dulu. Nah, ini sudah mengecil ya. Nah, kita buat untuk isinya. Isinya juga sama. Nah, kita copy tag bukannya, kita tempatkan di sebelum td ya. Oke, lalu untuk tag tutupnya, oke, kita coba lihat perbedaannya. Oke, sudah mengecil semua ya. Oke, di sini ada yang saya lupa ya. Saya akan menambahkan nomornya ya. Nah, di sini kan belum ada nomor ya, supaya lebih rapi gitu. Saya akan menambahkan nomor. Nah, jadi untuk menambahkan nomor itu kita perlu satu variabel lagi. Itu variabel nomor ya. Dia menyimpan angka nomor, yaitu 1 ya. Jadi di sini variabel nomor ini menyimpan angka 1. Jadi ketika nanti kita panggil variabel nomor ya, nanti dia akan muncul 1 ya. Oke, nah ini kita scriptnya agak beda ya, beda dari yang ambil data dari database ini, karena dia ambil langsung dari variabel sini ya, bukan dari database. Jadi kita langsung panggil variabelnya, variabel nomor, lalu kita plus itu artinya increment ya, dia naik 1, berarti dari ini kan 1 tambah 1 2 tambah 1 3 sampai seterusnya ya, sesuai jumlah data kita. Oke, nah ini kita langsung saja save, lalu kita reload dulu. Nah, kita pakai display. Nah, ini sudah ada tanggal, tapi ini saya belum tambahkan untuk nomornya ya di sini. Jadi masih 3 saja, tanggal, nama, komentar. Sedangkan di sini 4 kan isinya. Oke, berarti saya tambahkan lagi di atas tanggal ini. Oke. Nah, ini kita kasih no saja ya. Oke. Nah, ini kita kasih rapi, lalu kita reload. Oke, sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya kita akan mendisplay rangkaian kegiatannya yang di kanan sini ya. Kalau di kiri kan kita sudah, sekarang yang di kanan. Oke, ini saya kasih lebih zoom lagi ya. Oke. Nah, oleh karena itu kita perlu satu tabel lagi ya. Kita new. Oke. Nah, dan untuk nama tabelnya itu kegiatan.
kegiatan kegiatan. Oke, nah di sini untuk tabel-tabelnya sudah pasti ada ID kegiatan. ID kegiatan, tanggalnya juga perlu, tanggal kegiatannya. Tapi di sini kita beri nama tanggal saja, lalu lokasinya juga ya. Misalkan dia start dari mana sampai kemana begitu. Oke, nah lalu ada judul kegiatannya begitu ya. Judul. Oke, ada satu atribut lagi ya, yaitu deskripsi kegiatannya. Kita kasih nama deskripsi saja. Oke, deskripsi. Nah, untuk ID kegiatannya tipe datanya in, lalu ini auto increment ya. Kita scroll ke samping. Oke, auto increment, maka dia otomatis primary key ya. Oke, untuk ID kegiatan sudah. Selanjutnya ke tanggal kita pakai timestamp ya, supaya dia ambil waktunya secara real time. Nah, ini ada timestamp. Oke, tidak ada yang perlu diisi lagi. Lalu lokasinya itu kan kita pakai teks karena dari mana sampai kemana gitu kan, kita tidak tahu panjangnya berapa. Oke, lalu judul, teks juga, deskripsi juga karena bisa panjang ya, jadi kita pakai teks juga. Oke, lalu kita langsung saja save. Oke, sudah jadi. Nah, di sini kita akan mencoba menginsert beberapa data ya, mungkin 2 saja begitu. Oke, kita langsung saja ke insert. Nah, ini ID-nya itu kita bisa kasih kosong ya, karena dia auto increment. Nanti dia otomatis dari 1, 2 sampai seterusnya sesuai jumlah datanya. Oke, ini untuk tanggalnya itu 1 April ya. Oke, terserah kita sih. Oke, nah lokasinya misalkan dari mana? Dari misalkan dari Kayu Putih atau dari Lili juga. Lalu ke Mulava. Oke, judulnya itu keliling-keliling apa, berbagi bansos, mungkin berbagi bansos dalam rangka kegiatan peduli sesama, mungkin peduli sesama. Jadi meskipun salon tapi tetap berbagi ya. Berbagi sesuai kelebihan kita. Oke. Dan instruksi melakukan kegiatan berbagi bansos. Oke. Kegiatan ya, ada bansos dalam rangka kegiatan
peduli sesama, peduli sesama. Oke, lalu keduanya itu tanggalnya bebas juga, mungkin minggu depannya gitu. Oke, lokasinya itu dari mana ya, Kelapa Lima mungkin. Ini Pak, oke. Itu judulnya apa ya? Apa? Camping mungkin. Kalau camping seharusnya satu kayaknya sih. Ini jalan-jalan. Refreshing. Cinta alam, kegiatan cinta alam misalkan, cinta alam mungkin melakukan tour dan kegiatan, bukan kegiatan tur kota misalkan, melakukan tour dan di berbagai apa, tapi kita go kayak sudah ada dua ya, sudah ada dua kegiatan. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan kegiatan tersebut di samping kanan sini ya. Oleh karena itu kita scroll ke bawah. Nah, untuk H2 kelas title heading ini kita hapus saja. Oke, kita hapus sampai tag tutup P ya. Oke. Nah, lalu kita ambil script yang sama ya, display tabel dinamis ini. Kita ambil yang PHP, tag buka PHP sampai tanda tanya lebih besar ini ya. Oke, kita tempatkan di bawah call SM8 ini ya. Oke. Nah, lalu untuk TR ini, TR pembuka dan TR penutup kita hapus saja karena kita tidak perlu ya. Oke, lalu untuk ini kita tempatkan di dalam sini. Oke. Nah, ini saya kasih rapi dulu ya, sudah terlalu jarak. Oke, nah di sini untuk tabelnya itu kita mau ambil dari tabel kegiatan. Oke, ini kita order by tanggal. Jadi kita urutkan berdasarkan tanggal yang lebih dulu ya. Kayak misalkan ini tanggal 2 dengan tanggal 9, berarti tanggal 2 akan dimunculkan terlebih dahulu ya, tanggal 2 dan tanggal 9. Oke, nah lalu nah di title heading ini kan kita sesuaikan dengan judul kita masing-masing kan. Oke, nah lalu dia akan, jadi ini kita hanya perlu menggunakan satu template ini saja ya. Jadi meskipun kita punya dua kegiatan ya, kita cukup pakai satu ini saja karena dia sudah perulangan ya.
dia mengulang apa yang sesuai format ini. Jadi kita ambil untuk atribut judulnya. Nah, ini kan namanya judul, nama atributnya judul, berarti di sini juga harus judul. Oke, lebih kecil tentang PHP. Echo variable d judul. Oke, jangan lupa kurung tutupnya. Nah, lalu untuk setelah judul berarti kita tampilkan tanggalnya. Nah, kita lihat dulu untuk judul. Tanggal ini judul order by tanggal. Oh, ini kita lupa save ya. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah jadi. Ada kegiatan kota dan berbagi bansos dan rangka kegiatan peduli sesama. Oke, kota kayaknya kota ini kita melakukan bansos dalam rangka kegiatan peduli sesama, terus melakukan bansos salon. Oh, kita ubah saja jadi dalam rangka seribu memperingati ulang tahun salon yang pertama. Oke. Lalu ini dalam rangka kegiatan peduli sesama, dalam rangka ulang tahun yang pertama. Oke, yang kedua ini kita ganti juga judulnya, kegiatan untuk kota. Ini ganti jadi renovasi. Renovasi ruangan kecantikan misalnya. Berarti tempatnya di satu saja, misalkan tempatnya itu di kayu putih. Oke. Deskripsinya melakukan renovasi. Renovasi ruangan saja, renovasi ruangan karena sudah terlalu ketinggalan zaman. Sudah terlalu ketinggalan zaman. Oke. Berarti yang ini kita ganti jadi misalkan 9. Ini yang kita jadikan 9, yang tadi kita jadikan 2.
kita buat renovasi yang pertama saja ditunjukkan itu. Ini 2 April. Nah, nanti yang dia akan tunjukkan pertama ya kegiatan yang lebih duluan dilakukannya, yaitu renovasi ruangan. Oke, nah ini kan baru judul yang kita tampilkan. Selanjutnya apalagi selain judul, deskripsi dengan tanggalnya. Berarti di sini di bawah judul ini kita tempatkan untuk tanggal. Title description. Tanggal. Oke. Nah, lalu di teks ini apalagi ya, judul, tanggal, lokasi, deskripsi. Berarti lokasi duluan. Oke, dan ingat atributnya harus sama dengan di database ini. Harus, kalau misalnya huruf kecil semua berarti harus huruf kecil semua. Oke, ini lokasi. Nah, yang terakhir itu deskripsi. Oke, kita lihat. Oke, jadi ya, berbagi bansos dalam rangka ulang tahun perusahaan yang pertama, renovasi ruangan 402 descending. Coba kita ganti jadi ascending. Oh ya, renovasi ruangan duluan, baru berlagi bansos. Berarti di sini kita ganti renovasi ruangan. Biasa renovasi itu kan sudah agak lama gitu, berarti kita terbalik ini. Ini kita ganti jadi 2. Oke, ini yang 9. Yang renovasi ruangan itu yang tanggal 9. Jadi setelah mereka merayakan ulang tahun, 1 minggunya mereka renovasi ruangan. Oke, kita go. Nah, berarti ini kita ubah lagi dengan descending, karena yang ditampilkan terbaru kan yang kegiatan terbarunya ya, kegiatan yang lebih lebih recent lah gitu, lebih kegiatan terbaru yang mereka lakukan, yaitu renovasi ruangan. Oke, selanjutnya kita akan mengganti gambarnya ya. Nah, di sini kan masih kosong dan ada label fake image-nya. Nah, ini kita ganti script untuk gambar itu img src. Jadi img itu image, src itu source ya. Nah, dan di sini kita sudah mendownload. Saya sudah mendownload 2 gambar. Nah, dan saya langsung tempatkan saja di folder kerja kita ya, yaitu huruf salon. Oke, kita kasih folder baru dengan nama album ya. Nah, kita tempatkan 2 gambar itu. Nah, lalu nah, di sini misalkan saya ubah nama jadi lebih pendeknya, 1 dengan 2. Oke.
Nah, selanjutnya kita langsung arahkan saja source-nya ke folder album itu ya. Oke. Sama dengan ketik 2 album. Nah, ini saya contohkan untuk misalkan kita mau panggil file 1.jpg. Nah, ini oke, setelah itu kita setelah ini kita tutup div-nya. Oke. Nah, dan pastikan di sini tidak ada yang salah ya. Oke, dan juga sudah dalam keadaan tersimpan. Oke, di sini saya sudah berhasil memanggil file tersebut, tapi masih terlalu besar ya. Oke. Nah, dan untuk menyesuaikan dengan halaman web ini, kita tinggal mengatur width-nya saja. width sama dengan ketik 2 100%. Nah, 100%. Oke. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan dia sudah lebih menyesuaikan dengan judul beritanya ya. Oke, dan di sini kan dia masih statis ya, masih mengambil satu gambar, yaitu cuman gambar satu. Bagaimana kalau kita buat dinamis ya, jadi tergantung aktivitasnya, tergantung kegiatannya. Kalau kegiatannya renovasi ruangan, berarti fotonya ini. Kalau berbagi bansos, berarti fotonya yang lain lagi. Jadi kita di sini kita pakai echo ya, kecil tanda echo. Ini kecil tanda PHP, bukan echo ya, kita langsung saja variable d. Nah, ini kita mau ambil dari ID deskripsinya ya, karena ID kegiatannya, karena ID kegiatannya ini yang nomor ya, nomor 1, 2 gitu. Oke, jadi lebih simpel ya kalau pakai nomor. ID kegiatan balas kurung siku titik koma, contohnya lebih besar, formatnya JPG. Berarti ini harus yang PNG tadi kita harus ubah ya. Oke ya. Atau kita tes dulu. JPG width-nya 100%. Coba kita tes. Bukan GSC album pp ID kegiatan .jpg. Oh, di sini saya lupa tutup. Oke, belum juga. DSRC. Aduh, coba saya ubah formatnya ke JPG dulu. Oke, di sini saya sudah mengganti format semua gambar menjadi JPG ya. Oke, coba kita jalankan lagi. Oke, ID kegiatan ini salahnya. ID kegiatan betul.
coba PHP ini kita ganti sama dengan oke, apakah berhasil? Oh, berhasil ya. Oke, jadi tapi yang ini oke, nanti saja kita ganti. Atau kita mau, kalau kita mau perkecil bisa supaya tidak terlalu besar ya, ini 80%. Nanti saja baru kita ganti manual gambarnya. Untuk saat ini saja. Oke. Oh, ini kayak terlalu mepet ya, kita coba kasih garis saja. Nah, untuk memberikan garis itu kita di bawah deskripsi ini kita kasih HR. Nah, itu horizontal ya, HR horizontal. Oke, jadi garisnya sudah muncul ya, supaya antara berita satu dengan berita yang lainnya itu tidak mepet ya. Oke. Nah, X Y. Nah, coba kita ganti ke dark, primary ke dark. Oke, jadi warnanya akan jadi hitam ya. Oke, kalau tadi kan biru kalau tidak salah. Nah, ini kan biru ke ungu-unguan gitu. Coba kita jadi dark saja. Gimana tadi? Ini. Oke. Nah, kita ganti jadi hitam. Nah, oke, sampai sini kita sudah membuat berita ya, untuk tampilkan berita berdasarkan ID beritanya. Berita atau kegiatan, menampilkan kegiatan berdasarkan ID kegiatannya. Oke, lalu di video sebelumnya juga kita sudah membuat untuk visi, misi, dan tujuan ya, menampilkan visi, misi, tujuan, deskripsi, dan juga menampilkan logo ya. Ini caranya sama, tapi yang membedakan itu foto untuk kegiatannya itu dinamis ya, jadi dia ambil berdasarkan ID kegiatannya, sedangkan logo salon ini kita statis ya, yaitu kita input manual ya. Oke. Lalu kita sudah membuat untuk display buku tamunya juga ya.